Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat. Hari ini podcast TV MUI Kota Medan bersama dengan saya Haji Rahmat Hidayat Nasution LC. Saat ini studio TV MUI Kota Medan kehadiran tamu yaitu Ketua MUI Kecamatan Medan Labuan, Ustadz Haji Ahmad Faruni Madian SAG. Betul namanya Ustadz ya? Benar sekali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah ya Allah. Waduh, ceria nih nampaknya, bajunya hijau putih macam alos lia Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita ini kan dapat judul ya, ceritanya adalah tentang kepemimpinan. Benar. Jadi prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Benar. Ternyata Islam punya prinsip ya Ustadz terkait dengan pemimpin. Benar. Terkait dengan karakternya, terkait dengan memilihnya, atau terkait dengan apa? Kami persilakan untuk Ustadz menjelaskannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tentunya sama-sama kita hormati para pemirsa sekalian dan juga pada Bapak penanya pada hari ini. Tentunya kita mengawali mengucapkan alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai pertanyaan yang disampaikan kepada kita bahwa pemimpin ini merupakan sebuah barometer, sebuah negara atau sesuatu yang dipimpinnya. Kita berpijak kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Tin yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia pada bentuk yang sempurna. Berpijak dari kesempurnaan inilah makanya manusia ini layak diberikan sebuah tanggung jawab untuk mengatur bumi, alam dan seisinya. Lebih-lebih untuk menjadi seorang pemimpin. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri pun lewat firman-Nya wa idz qala luqman wa idz qala laqad ataina luqman libnihi apa itu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ya Al-Baqarah, betul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan melihat potensi yang ada pada manusia itu fi ahsani taqwim, maka layak manusia itu untuk jadikan khalifah, pemimpin di permukaan bumi ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan potensi yang ada pada manusia, akal pikiran, jiwa. Dengan potensi itu dia bisa mengatur alam semesta ini semua sehingga apa yang diharapkan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, tentunya untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini, kalau kita merujuk kepada pendapat tafsir At-Tabrani mengatakan bahwa khalifah di sini sebagai pengganti, bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan manusia itu sebagai penggantinya untuk mengatur bumi ini. Nah, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan manusia sebagai pengganti mengatur alam bumi ini, maka mau tidak mau manusia itu harus memiliki sifat sang penitipnya. Rahman, Rahim dan lain sebagainya. Nah, jika hal ini dapat dilakukan oleh manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini, insya Allah yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan terwujud dengan baik. Nah, maka untuk itu ada hal atau beberapa yang perlu disikapi oleh seseorang untuk menjadi pemimpin itu mengikuti prinsip-prinsip dalam Islam. Yang pertama itu prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena kita melihat bahwa pemimpin hari ini sudah tidak betul-betul menjalankan tanggung jawab yang sebenarnya. Hanya sekedar mumpung diberikan jabatan pemimpin,
yang ada dalam pikiran mereka mumpung. Selagi kesempatan itu ada diberikan, maka lakukanlah yang dapat memberikan keuntungan bagi pemimpin itu sendiri. Karena dia tidak lagi mengedepankan prinsip tanggung jawab, hanya mengedepankan prinsip mumpung. Ya, kemudian yang berikutnya, yang kedua yang harus dilakukan, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah prinsip solidaritas. Iya, solidaritas ini asal katanya solid. Nah, solid ini kalau kita artikan adanya rasa seperjuangan dan sepenanggungan. Iya. Bagaimana kalau masyarakat itu merasakan kepedihan, semampunya pemimpin itu merasakan seperti itu. Jangan keterbalikan, rakyat kesengsaraan, pemimpin kesenangan, dan lantas tidak ada sedikit pun pemimpin itu rasa solidnya merasakan kepedihan yang dirasakan oleh rakyat. Nah, inilah ketimpangan yang harus dibenahi oleh pemimpin-pemimpin sekarang maupun yang akan datang. Yang berikutnya, yang ketiga, prinsip rahmat lil alamin. Rahmat hidayat Ustaz ya? Rahmat bahagian itu lain lagi. Oh ya itu ya. Ya. Betul. Rahmat lil alamin. Ya. Betul. Sosok seorang pemimpin itu dapat memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Sehingga apa yang dipimpinnya itu benar-benar sinkron, benar-benar ada kontak batin dengan dipimpinnya. Tidak muncul kesenjangan, pembekotan, gap dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadikan apa yang kita pimpin itu rusak tatanan dalam bermasyarakat. Nah, sekali lagi dalam Islam kepemimpinan ini merupakan suatu hal yang wajar bagi kita umat Islam. Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, khalifah pemimpin, maka menjadilah pemimpin yang benar-benar menjalankan 3 prinsip yang menjadi barometer di dalam kepemimpinan seperti itu. Ini cerita pemimpin. Apakah terbatas hanya tingkat legislatif atau yudikatif, Ustaz? Kalau saya melihat pemimpin ini bersifat luas. Oh, luas ya. Luas, jangan dia bersifat lokal atau sempit. Oh gitu. Iya. Sepanjang dia diberikan amanah seorang pemimpin dan ada yang dipimpinnya, nah, kan begitunya. Pemimpin itu kan sesuatu yang menjadi tugas pokoknya pemimpin dan ada yang dipimpinnya. Nah, begitu. Inilah hubungan yang tak bisa dielakkan itu, yang tak bisa diputuskan. Nah, mau tidak mau dia harus menjalankan ketiga prinsip itu. Apakah dia mau jadi presidenkah, apakah dia menterikah, gubernurkah, atau lebih cakupannya lebih apalagi sederhana, keluarga. Oh, keluarga. Iya. Jadi, tapi ini kan Ustadz, ini kan terkait kepemimpinan yang sifatnya setelah terpilih. Benar. Kalau sebelum terpilih bisa nggak nih jadi barometer? Benar, harus seperti itu. Kalau kita menjadi seorang pemimpin harus belajarlah. Kita banyak dalam Islam tokoh-tokoh pemimpin yang berhasil memimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya. Salah satu lagi pejuang Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Itu semua pemimpin-pemimpin di zaman Rasul dan masa mereka. Tapi mereka torehkan sejarah yang sangat luar biasa, kesuksesan mereka. Nah, kenapa itu tidak menjadi barometer kita? Dan kita pun walaupun yang Ustaz sebutkan itu bukan mencalonkan diri, tapi dipilih. Iya. Nah, kalau sekarang kan dia mencalonkan, Ustaz. Iya, kalau sudah namanya mencalonkan, mau tidak mau, ya sedikit banyaknya harus tahulah tipe-tipe pemimpin yang seperti apa. Baik. Jangan kita nanti mencalonkan, tapi ujung-ujungnya membawa mudarat bagi dirinya, seperti itu. Jadi udah mengukur duluan dari awal, Ustaz ya. Benar sekali. Baik. Nah, para pemirsa TVMG Medan, ini ada hal yang menarik ya tadi yang diceritakan oleh Ustadz Al-Hajj Ahmad Faruni Madian SAG ya, terkait dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua solidaritas, yang ketiga adalah rahmatan lil alamin. Tapi Ustadz, kita nggak bisa memperluas lagi nih Ustadz, karena waktunya memang sangat singkat ya, karena sekarang penonton podcast itu juga tidak terlalu lama, tak tahan lama matanya, karena udah sibuk dengan kerja. Baik. Kalau dulu zaman Covid bisa lama, sekarang
agak singkat dia Ustaz. Baik. Jadi kami mengucapkan terima kasih Ustaz atas kehadirannya di TV MUI Kota Medan. Baik. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa didengar dan dipahami oleh Amin. seluruh calon pemimpin Insyaallah. dan pemimpin yang ada saat ini. Mudah-mudahan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Siap. Para pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ustadz Haji Ahmad Faruni Madian SAG terkait dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama katanya adalah memiliki tanggung jawab, yang kedua punya solidaritas, yang ketiga mampu membawa kehidupan ini kepada rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita bisa mencari calon pemimpin yang seperti ini. Amin. Yang bisa, kalaupun dia jadi pemimpin, mampulah dia menerapkan 3 prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Haji Rahmat Hidayat Nasution LC yang menjadi host pada kesempatan kali ini. Mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.